Pergumulan seperai dan iman. Mengapa mata sulit membuka meski hati menjerit takut dosa subuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalahu ma yudhlil fala hadiyallahi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan nafas kehidupan dan kesempatan berharga untuk berkumpul dalam majelis perenungan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi teladan sempurna bagi seluruh umat manusia beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir. Saudaraku, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, yang merangkul segala kekurangan dan keterbatasan ilmu kami hadir di hadapan Anda bukan untuk menggurui, apalagi untuk menghakimi. Jauhkanlah prasangka itu. Kami hadir sebagai seorang hamba yang sama-sama berlumur dosa, yang sama-sama berjuang di medan kehidupan, dan yang seringkali terperangkap dalam kelemahan diri. Kami hanya ingin berbagi selai perenungan jujur, sebuah pengakuan batin yang semoga bisa menjadi cermin bagi jiwa kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita mulai perjalanan tafakur ini memasuki ruang sunyi di antara malam dan pagi. Wahai jiwa yang mencari kedamaian, inilah saatnya kita merenungkan sebuah pengakuan yang seringkali menjadi rahasia terdalam setiap hamba. Pengakuan akan hidup yang diselingi penuh dosa tanpa disadari. Dosa itu hadir bukan hanya dari niat buruk, tetapi terkadang tercipta dari kelalaian, dari kebiasaan, bahkan dari keadaan hidup yang seolah memaksa kita untuk mengabaikan panggilan suci. Kita menyadari pengakuan atas kesalahan itu begitu kuat mengakar di dalam batin. Kita tahu kita salah, kita ingin berubah, namun di sisi lain kita merasa sulit sekali untuk bangkit. Seolah ada rantai tak terlihat yang mengikat setiap gerak. Puncak dari pergumulan ini yang paling jujur dan menyakitkan terjadi saat malam mulai menyerah kepada pagi. Di saat yang paling istimewa dan paling berat, saat subuh datang. Inilah medan pertarungan sejati yang kita hadapi dalam keheningan ranjang kita, sebuah pergumulan seperai dan iman. Tubuh terasa berat, jiwa terasa lelah, dan mata seolah direkatkan oleh lem yang tak kasat mata. Jiwanya menjerit, ini salah, ini adalah ikatan setan yang mencoba memutus sambungan hamba dengan Tuhannya. Namun, ikatan seperti itu terasa kuat, hangatnya selimut seakan menjadi pelukan lembut iblis yang membujuk untuk menunda. Kita berjuang di ranjang yang sunyi, dalam pertarungan antara kesadaran dan kelemahan. Kita sadar sepenuhnya ini adalah dosa besar, melalaikan kewajiban teragung kepada Tuhan yang maha memberi hidup. Namun beban untuk membuka mata sungguh terlalu sulit, dan hati kita menjadi takut dosa subuh ini. Dalam kepasrahan ini kita bertanya, bagaimana hamba yang lemah ini bisa menjadikan subuh sebagai ibadah yang istimewa? Wahai hati yang merintih, ketahuilah bahwa kesulitan yang kita rasakan untuk bangun subuh bukanlah kelemahan unik kita semata. Sebagian besar umat manusia berjuang keras melawan ujian di waktu itu. Hal ini dikarenakan sholat subuh memiliki keistimewaan dan nilai agung yang menjadikannya target utama bagi musuh spiritual kita.
Inilah yang membuat sebagian besar orang tak mampu bangun dan karenanya ia menjadi istimewa. Mengapa subuh begitu istimewa dan berat untuk dibangunkan? Momen saksi para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang menjadi dalil penguat hati kita. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat-malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Sholat subuh adalah ibadah yang disaksikan langsung oleh dua kelompok malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Ketika kita berjuang bangkit dan berwudu di saat gelap, kita sedang memasukkan nama kita ke dalam daftar orang-orang yang disaksikan dan dicintai olehnya di hadapan seluruh makhluknya. Jaminan penuh dari Allah, jaminan keamanan dan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan hamba yang kotor dan penuh dosa seperti kita, ketika berhasil menunaikan subuh, ia mendapatkan jaminan, perlindungan dan keamanan penuh dari Raja semesta alam sepanjang hari itu. Inilah sumber kekuatan terbesar untuk melawan segala ikatan dosa di sisa hari kita. Kunci rezeki dan keberkahan. Waktu subuh adalah awal dimulainya pembagian rezeki dan berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan pernah berdoa, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Bangun subuh bukan hanya tentang sholat, tetapi tentang menjemput berkah ilahi yang dibagikan pada awal hari. Keterlambatan kita adalah keterlambatan dari gerbang rezekinya. Maka bagaimana hamba yang sulit bangkit ini harus bertindak agar subuh menjadi istimewa? Untuk menembus ikatan syaitan yang terasa kuat, kita harus menggunakan kekuatan, pengakuan yang tulus dan ketegasan batin, melebur kelemahan menjadi energi. Lawan dengan pengakuan air mata tulus. Saat mata sulit membuka, jangan lawan dengan amarah, tapi dengan kesadaran batin. Ya Tuhan, aku mengakui kelemahan ini. Aku mengakui ini adalah dosa yang tak terhindarkan dari kehilafanku. Bukan aku yang kuat, tapi hanya Engkau yang mampu membebaskan aku dari ikatan ini. Biarkan air mata tulus, meski hanya air mata batin, mengiringi pengakuan itu, karena kejujuran adalah kunci. Perkuat niat dan muhasabah di malam hari. Lawan ikatan itu sebelum ia muncul. Niatkan dengan sungguh-sungguh sebelum tidur. Anggap tidur kita adalah proses pengecasan energi untuk janji subuh dengan Sang Pencipta. Jadikan subuh sebagai hadiah, bukan beban. Ubah perspektif, jangan anggap subuh sebagai beban, melainkan sebagai hadiah, kesempatan istimewa untuk bertemu kekasih sejati dan membersihkan lembaran dosa hari sebelumnya. Wahai Allah, wahai hamba Allah, sadarilah bahwa kesulitan untuk bangkit adalah bukti bahwa subuh adalah pertarungan yang sangat bernilai. Keagungan subuh adalah hadiah bagi mereka yang berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan iblis. Mari jadikan kerendahan hati kita sebagai jubah dan pengakuan kita sebagai senjata untuk meraih sholat subuh yang istimewa. Doa akhir, pengakuan dengan air mata tulus. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, hamba-Mu yang penuh dosa ini bersimpuh di hadapan-Mu. Engkau maha tahu betapa sulitnya kami melawan rasa kantuk saat fajar tiba, dan Engkau maha tahu betapa hati kami menjerit takut dosa karena melalaikan kewajiban ini. Namun visi kami terikat oleh kelemahan. Kami mengakui bahwa hidup kami diselingi dosa yang tak terhitung, dan pengakuan ini adalah satu-satunya modal kami. Ampunilah kami ya Rahman yang sering melalaikan janji teragung kami kepadamu. Cabutlah ikatan-ikatan syaitan yang membelenggu jiwa kami saat menjelang subuh. Jadikan sholat subuh kami ya Allah sebagai permulaan yang diberkahi, sebagai jaminan perlindungan-Mu, dan sebagai bukti cinta kami kepadamu. Bukan karena kekuatan kami, melainkan karena rahmat dan pertolongan-Mu. Teguhkanlah hati kami agar kami termasuk golongan yang Engkau muliakan di waktu fajar.
Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai dan kekuatan iman senantiasa menaungi kita semua hingga akhir perjalanan yang kembali kepadanya.